Hai, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam kondisi yang sehat. Dan saat ini kita akan belajar IPS ya untuk pertemuan ke-16 bersama saya Ibu Dernika Simarmata SPD. Yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan jumlah pulau yang sangat banyak, hal ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk atau plural. Keanekaragaman, baik itu suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Hal ini yang membuktikan bahwa Indonesia bersifat plural. Kata plural artinya majemuk atau jamak atau lebih dari satu. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Sehingga pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan atau kebinekaan masyarakat Indonesia. Di manakah kemajemukan atau kebinekaan masyarakat Indonesia itu terletak, yaitu adanya keanekaragaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu kelas 8, kemajemukan yang ada di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unik. Ya, kenapa unik? Karena banyak terdapat keberagaman suku, agama, ya, bahasa, dan lain-lain. Nah, karena semakin banyak perbedaan, maka semakin indah, ya. Seperti pepatah mengatakan, perbedaan itu indah. Nah, apakah faktor yang menyebabkan adanya pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia? Nah, yang pertama faktor sejarahnya, ya. Ini asal usul yang berhubungan dengan nenek moyang, ya. Yang kedua, faktor letak atau geografisnya. Misalnya ada di dataran rendah, ada di dataran tinggi, ya. Ada daerah pantai, ya. Nah, kemudian ada di pulau Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia bagian timur. Nah, kemudian yang ketiga faktor iklim, ya. Dataran tinggi biasanya iklimnya dingin, dataran rendah biasanya iklimnya panas. Nah, itu mempengaruhi pluralitas. Yang keempat, geografinya. Yang kelima, faktor agamanya, ya. Agama juga salah satu penyebab pluralitasnya, ya. Kenapa, Bu? Karena di agama itu banyak yang kita temui keberagamannya. Misalnya dari segi rumah ibadahnya, kemudian cara beribadahnya, kemudian upacara-upacara adatnya, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan agama, ya. Tahukah kamu ada berapa agama resmi yang diakui oleh pemerintah? Ya, agama yang diakui oleh pemerintah kita
kita ya ada 6. 1. Agama Islam. 2. Agama Kristen Protestan. 3. Agama Kristen Katolik. 4. Hindu. 5. Buddha. 6. Konghucu ya. Nah, meskipun banyak agama berkembang di negara kita, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa toleransi yang tinggi ya. Toleransi dalam beragama berarti menghargai dan menghormati pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan Ibu ya, sebutkan toleransi atau jelaskan toleransi dalam beragama, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama yang sedang menjalankan ibadahnya. Kemudian anak-anak Ibu kelas 8, perbedaan budaya. Menurut Konjaningrat ya, kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi ya, yang artinya budi atau kekal. Nah, ada 3 bentuk budaya menurut J.J. Honigman ya. Ada 3 bentuk budaya menurut J.J. Honigman. Apakah itu? Yang 3 itu, yang pertama adalah gagasan atau wujud ideal. Gagasan itu ya merupakan suatu kebudayaan dalam bentuk gagasan, ide, norma, nilai, peraturan, dan lainnya yang bersifat abstrak dan tidak bisa disentuh. Letak ide dan gagasan berasal dari dalam pikiran manusia. Menurut Konjaningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya yang menyeluruh. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup. 2. Mata pencaharian dan sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan ya. Bahasa yang baik ya, baik berupa lisan maupun tulisan. Kesenian, sistem religi, perbedaan lokasi. Nah, anak-anak Ibu, faktor yang mempengaruhi penyebaran kebudayaan Indonesia adalah 1. Keadaan geografis. Yang kedua, perbedaan agama dan keyakinan. Yang ketiga, hubungan dengan luar negeri. Yang keempat, sejarah persebaran nenek moyang. Nah, kemudian anak-anak, ada lagi perbedaan suku bangsa. Di negara kita ini terdapat 300 suku bangsa. Ya. Jadi banyak ya. Dengan populasi terbanyak yaitu terdapat pada suku Jawa ya, sekitar 41% ya. Nah, anak-anak Ibu kelas 8, suku-suku yang terbesar yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, suku Madura, suku Batak ya, suku Bugis. Nah, setelah penjelasan Ibu selesai, nah di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kerjakanlah dengan benar dan kerjakan di dalam kertas double folio
Ingat cara mengerjakannya, tuliskan nama dan kelas, kemudian buat tugas pertemuan ke-16. Sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Sekian, salam sehat.